mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Firda. Siang Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, di sini kita akan melakukan praktik coaching. Misalnya nanti Ibu sebagai coach akan meng-coaching teman sejawat Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasannya rubrik penilaian yang saya ambil di sini adalah alur cerita dengan percakapan coaching dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi di dalam coaching ini saya minta Ibu melaksanakan ataupun alur dari cerita ini jalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi untuk pelaksanaan ini Ibu, saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan di sini Ibu? Baiklah Ibu Nidia, ini karena memang saya meminta begitu kan, Iya. diadakan coaching gitu dengan Ibu Susi karena beliau ada permasalahan yang disampaikan ke saya. Jadi nanti saya akan menerapkan saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching di situ, yaitu kehadiran penuh, kemudian saya akan mendengarkan secara aktif coaching saya, dan yang terakhir saya akan berusaha untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot intinya kepada coaching saya. Iya, dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ini, ada tidak kompetensi yang spesifik yang Ibu akan lakukan di observasi? Oh iya, kebetulan itu dari 3 kompetensi itu saya ingin spesifiknya ingin memberikan kehadiran penuh kepada coach saya. Iya. Oke, selanjutnya Ibu kira-kira apa indikator ketercapaian untuk tujuan pengembangan yang Ibu inginkan di sini? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan setelah saya mengadakan coaching ini nanti, dengan kehadiran penuh itu saya berharap nantinya coach saya yaitu Bu Susi itu bisa menemukan ide-ide baru begitu, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Begitu mungkin Ibu Nidia. Iya, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di sini, saya berharap dari proses coaching ini akan mencapai tujuan pengembangan dari indikator yang Ibu minta tersebut. Jadi di sini saya persilakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Susi sebagai coach. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nidia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sehat ya hari ini ya. Ya, sebenarnya untuk kondisi badan sehat Bu, cuman ada sesuatu permasalahan. Oh begitu, makanya hari ini kita bertemu begitu ya, ingin membahas sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Kita sharing saja Bu ya. Nah kira-kira kita hari ini tujuan pertemuannya tentang apa ya Bu? Sebenarnya saya kesini sengaja menemui Ibu Yordah. Saya ingin bercerita gitu Ibu Yordah. Oh, iya. Ini permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Iya. Saya di sini ada sedikit kesulitan di sini Bu, di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas saya. Oh begitu. Jadi ceritakan sedikit lah tentang permasalahan Ibu tentang pembelajaran diferensiasi itu. Kesulitannya itu di mana gitu kan? Ya, sebenarnya di sini Bu, saya kan sudah ada sekarang kurikulum merdeka Bu. Di situ menerapkan bagaimana cara menentukan diferensiasi. Terus ada saya ini yang masih sekarang dalam tahap belajar gitu untuk menerapkan 3 prinsip yang ada langkah-langkah di dalam diferensiasi itu. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produknya. Oh iya. Jadi yang saya kesulitan sih bagaimana caranya itu Bu, masih saya bingung itu. Nah Ibu tujuannya kita itu mau mencari solusi bagaimana menghilangkan kebingungan Ibu untuk melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas begitu ya. Nah sekarang kira-kira kalau dalam kesempatan di sekolah Ibu Susi, kesempatan apa yang sekarang itu bisa Ibu miliki gitu untuk laksanakan pembelajaran diferensiasi itu? Kesempatan itu kayaknya di sekolah saya untuk sarana fasilitas kayaknya alhamdulillah sudah lengkap semua ya Bu ya. Ada gitu ya Bu. Keadaan siswanya juga mungkin memungkinkan. Jadi siswa sudah mulai siap. Oh iya. Ininya kesiapan dia untuk dalam melaksanakannya itu. Begitu. Nah, tentunya kalau kita ingin mengadakan sebuah pembelajaran seperti sifatnya diferensiasi seperti itu, kita pasti butuh strategi, begitu ya Bu ya? Nah, mungkin Ibu Susi sudah memiliki kira-kira strategi apa yang mau dipakai itu nanti? Inilah itu Bu yang saya ini lagi sekarang lagi mikir gitu ya. Tapi apa mungkin ya Ibu jika seandainya strategi yang saya gunakan Bu, di dalam pada saat ngajar saya masih banyak terjadi banyak media. Jadi diferensiasi konten mungkin demikian ya Bu ya. Iya, jadi bisa menggunakan beberapa media untuk satu pembelajaran sehingga itu nanti ya sama, berarti dia termasuk dalam diferensiasi juga gitu ya Bu. Jadi dia kan jatuhnya itu diferensiasi
konten begitu ya Bu ya. Jadi Ibu memberikan media yang ya saya rasa itu termasuk juga sensasi begitu ya. Oke Bu, berarti saya berarti saya harus siapkan kontennya yang beragam ya Bu ya. Iya, bisa saja kan kita itu karena minat anak kita kadang beda-beda begitu dalam belajar. Dengan sendirinya sepertinya Ibu Susi sudah menemukan itu jalan keluarnya. Iya, solusinya tadi. Saya kemarin kan bingung gimana apakah satu ini aja yang saya lakukan. Tapi setelah saya bercerita dengan Ibu, rupanya jadi nanti saya siapkan ya Bu ya. Untuk nantinya saya akan siapkan banyak materinya, terus di dalam berikan prosesnya saya juga mungkin saya harus dengan beragam dengan yang materi tadi itu ya. Nanti produknya juga berbeda berarti ya Bu ya. Saya Bisa saja kan kita itu tidak semua diferensiasinya ada di dalam suatu pembelajaran. Bisa saja satu atau dua. Itu kembali lagi nanti maunya Ibu Susi mau kemana. Kemudian yang perlu dipikirkan juga itu siapa saja yang bisa membantu Ibu Susi untuk menjaga komitmen Ibu Susi tadi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Mungkin siapa saja yang bisa Ibu ajak begitu kan? Berarti kalau kita sudah seperti ini Bu, sepertinya saya nanti bisa ya Bu ya melibatkan orang pustaka berarti Oh, bisa ya. Oh ya. Dan saya juga mungkin bisa mengajak teman yang satu bidang studi gitu ya, Nah, ya, ya. untuk menyusun MGMP Mapel gitu ya. Ya Ibu. Berarti saya bisa mengajak mereka untuk menjaga komitmen saya di dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya. Kan seperti itu ini menemukan solusinya. Jadi bingung apa saya kerja sendiri gitu ya Bu ya. Baik, jadi dari sana dengan sendirinya tadi kebingungan Ibu Susi dari kita berbicara ini tadi kita bisa Bu Susi bisa menemukan sendiri solusi dari masalah Ibu Susi tentang pembelajaran diferensiasi di kelas gitu yang membingungkan. Insya Allah tidak bingung lagi. Ibu Susi sudah tahu itu jalan-jalannya tadi. Ya. Mungkin untuk coaching hari ini sampai di sini mungkin Ibu. Ya, jadi saya jadi senang Bu saya jadi. Iya, saya juga sama. Jadi kita berbagi begitu ya. Iya, Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu Susi dengan saya. Kita berbagi itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Gitu Ibu Susi ya. Terima kasih banyak Bu. Jadi saya mesti harus ke kelas Bu. Saya akan menerapkan juga pembelajaran. Oh iya, ya tetap semangat ya, Bu Susi ya. Terima kasih Ibu. Ya. Tapi Bu Irda, tadi dari apa yang telah Ibu laksanakan proses coaching dengan Ibu Susi, di sini sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya akan bertanya kepada Ibu bahwasanya pada saat melakukan coaching ini tadi yang menjadi indikator tercapaian yang Ibu sebutkan dari awal tadi bahwasanya dari pra observasi tadi sebelum melaksanakan coaching ini apa kira-kira yang Ibu akan kembangkan di sini? Saya itu setelah melakukan coaching tadi ya, saya merasa saya itu ingin mengembangkan tentang kompetensi yang kehadiran secara penuh kepada coaching saya itu. Karena kalau saya kehadiran secara penuh itu saya secara utuh gitu. Menghadirkan diri saya untuk mendengarkan apapun yang jadi permasalahan dari coaching saya itu sehingga nanti dia itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu. Oke ya. Jadi di sini selama pelaksanaan coaching tadi saya ada mencatat beberapa yang menjadi masukan bagi Ibu atau nanti bagi saya juga bahwasanya ya saya lihat di sini secara garis besar pelaksanaan coaching ini Ibu telah melalui alur kita pada saat coaching yang sudah nampak semuanya di sini Ibu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab. Dan alur kita ini saya rasa sudah cukup tercapai, sudah baik dan sudah menjalankan inti dari coaching ini yaitu yang Ibu mau sudah tadi identifikasinya adalah kehadiran penuh Ibu. Ya. Di sini saya lihat Ibu sudah bisa hadir utuh bagi coaching yaitu dari Ibu Susi tadi. Setelah itu dapat menggali solusi dari Ibu Susi apa kira-kira yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu permasalahan ini tadi. Jadi itu Ibu yang saya tangkap di sini bahwasannya secara keseluruhan sesuai dengan bagian kompetensi spesifik yang Ibu ingin observasi dan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Terus terakhir Ibu, ini pertanyaan saya adalah kira-kira Bu dalam setelah melakukan praktek coaching ini apa yang ingin kompetensi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari pelaksanaan coaching hari ini? Ya baik Bu Nidia, saya rasanya begitu ya. Karena tadi perjalanan coaching saya dengan Ibu Susi kan apa tadi tuh ada suara-suara yang kurang enak didengar gitu siswa kita ribut gitu kan. Nah saya mau mengembangkan sepertinya untuk kompetensi ini yang mendengarkan secara aktif Bu. Jadi saya itu berupaya untuk fokus ke coaching saya. Kadang kan banyak tadi itu ada bunyi-bunyi siswa gitu. Ya Ibu, demikianlah Ibu hasil pertemuan kita hari ini. Semoga kedepannya
pelaksanaan praktik coaching ini akan semakin baik, dan apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan semakin baik lagi, dan bisa menjalankan dengan sesuai dengan apa yang dijalankan ataupun kompetensi untuk melaksanakan coaching ini tadi, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu India. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, Ibu sehat. Oke Ibu, kali ini sengaja kita bicara berdua ya Ibu ya. Di sini kan kita mau mendiskusikan Ibu untuk tentang praktik coaching antara Ibu nanti dengan Ibu Wirda ya. Tapi sebelumnya saya sebagai observer di sini saya sudah menyiapkan gitu Ibu ya tentang replik-replik dengan nanti dengan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Widya, dengan Ibu Widya nanti dengan ini coaching itu agar kita yang digunakan Ibu ya. Nah ya, nanti di sini juga nanti kita akan ini ya dalam nanti bagaimana kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan nantinya di nanti ya di dalam praktek Ibu nanti berdua. Di sini ada beberapa hal kompetensi yang sudah kita pelajari bersama ya, jadi Ibu sudah bisa memahaminya dan nanti bisa memprakteknya. Nah sekarang nih Ibu, saya mau nanya Ibu, kira-kira Ibu bagaimana nih kompetensi apa yang akan nanti Ibu terapkan secara spesifik bersama dengan Ibu Wirda nanti? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah yang pertama adalah bagaimana cara saya menghadirkan kehadiran penuh kepada coaching. Terus yang kedua adalah bagaimana saya sebagai coach mendengar aktif pelaksanaan coaching ini. Selanjutnya adalah bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot agar supaya coaching yang akan saya laksanakan ini menemukan solusi ataupun ide-ide barunya seperti itu. Kalau untuk yang Ibu tanyakan spesifiknya apa, di sini saya akan lebih mengutamakan atau bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi tujuannya untuk menggali-gali ide baru itu. Iya, seperti itu ya. Nah, semoga nanti Ibu bisa menerapkannya dan bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terkini dan informasi ide-ide baru yang akan disampaikan sama Ibu dan nanti. Ya Ibu, nanti saya ingin ini Ibu, kira-kira nanti indikator pencapaian pengembangan apa yang diinginkan untuk kali ini? Indikator saya bagaimana saya bisa mengarahkan coaching ini mendapatkan solusi ataupun coaching ini mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi bisa siap nanti ya. Iya Ibu, iya. Makasih Ibu. Kita langsung. Iya, terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Bu Wirda. Siang Ibu Widya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Gimana nih hari-harinya dengan siswa-siswa kita Ibu? Syukurnya kalau sampai saat ini semuanya berjalan baik-baik Ya. saja. Iya. Oke. Kira-kira nih apa rencana pertemuan kita ini Bu? Iya Bu, saya itu ada sedikit yang nggak enak di hati begitu. Gitu ya. Apa kira-kira itu? Ada seorang siswa saya itu kalau setiap hari Senin, saya itu kebetulan piket hari itu bukan? Iya betul. Jadi setiap hari Senin kalau diadakan kegiatan upacara bendera, dia itu sering sekali ketika upacara itu pingsan atau mungkin pura-pura pingsan begitu ya. Jadi dia itu kalau setelah upacara dia nanti saya lari sana lari sini begitu kan. Kemudian juga kalau dia dikasih tugas menjadi petugas, dia nggak pernah kejadian seperti dia pingsan atau gimana. Justru kalau dia jadi pingsan itu apabila dia hanya jadi peserta. Jadi saya itu bertujuan untuk mencari solusi dari masalah siswa ini begitu. Gitu ya, dengan siswa yang kenapa hanya hari Senin? Iya. Gitu ya? Kenapa tidak hari lain? Iya. Seperti itu. Kenapa tidak hari peserta aja dia pingsan begitu. Iya. Kira-kira kemungkinan apa yang akan bisa Ibu ambil di sini? Maksudnya peluang untuk mengatasi permasalahan anak ini tadi. Kira-kira seperti apa Ibu? Iya, peluang yang saya ambil karena kebetulan saya juga di situ sebagai piket begitu Bu ya. Saya akan memanggil sepertinya siswa itu face to face begitu, bertemu berdua saja tanpa ada orang lain. Kepengen gitu Bu, ngajak dia cerita apa sih masalahnya, mungkin begitu Bu. Ya, dari itu semua itu kira-kira ada tidak hambatan yang akan Ibu temui di sini dalam melaksanakan ataupun dari tujuan yang akan Ibu sebutkan tadi? Gini, kalau dia masalah hambatan secara umum mungkin tidak ada Bu ya, karena di situ juga saya tanggung jawab saya juga sebagai piket di situ. Cuman mungkin ke anaknya itu seringkali ketika dipanggil itu nggak mau hadir dia Bu gitu. Jadi agak malu gitu iya, ya. Kira-kira solusinya apa Bu ini? Saya biasanya
tetap memanggil anak itu, mencari dia. Kalau dia tidak ada ketika dipanggil secara umum dia nggak ada, misalnya saya ke kelas, saya panggil dia ke kelas, nanti baru bertemu dengan saya di ruangan saya. Ya, itu paling tidak sama dengan strategi yang akan Iya, strategi seperti itu. Terus kira-kira Ibu kapan ini akan dilaksanakan? Jangka waktu yang akan Ibu laksanakan di sini? Mungkin sekitar 3-4 minggu lah Bu, akan saya laksanakan kegiatan ini dulu. Mengingat kan sekarang anak-anak belum begitu kondusif begitu karena persiapan dari bulan Ramadan gitu. Ya, berarti yang selanjutnya akan tanyakan adalah kira-kira kalau untuk menjelang sekarang kita akan menghadapi libur ataupun Ramadan ini, kira-kira prioritas utamanya apa Ibu di sini? Prioritas Ibu untuk anak ini tadi. Karena kita untuk menjelang masa itu kan harus ada prioritas utama. Iya, kan saya itu rencananya sebelum Ramadan ini memang anak itu akan saya temui lagi. Oh, gitu. Temui Iya. lagi. Jadi prioritas saya memang anak ini. Jadi nanti setelah Lebaran nanti tidak lagi melakukan hal yang sama begitu Bu. Jadi saya ingin menuntaskan itu sebelum kegiatan Ramadan ini berlangsung. Kalau sekarang kan belum Ramadan begitu Bu. Jadi Iya. Kira-kira siapa saja nih Bu yang dapat membantu Ibu di sini? Nah, kan nggak bisa gerak sendiri itu Bu. Iya. Kalau mahasiswa seperti ini, saya butuh rekan gitu, rekan kerja. Secara spesifik kayaknya saya butuh bantuan dari wali kelas. Karena untuk pengontrol siswa yang utama itu ya wali kelas di situ Bu. Nanti mungkin saya minta bantu juga dari guru BP apabila dimungkinkan siswa ini masih tidak bisa diselesaikan begitu, apabila di tangan saya dan wali kelas tidak terkontrol juga. Mungkin saya butuh BP di situ. Iya. Jadi itu Bu ya, berarti dari permasalahan itu tadi mengenai siswa kita yang setiap hari Senin pusing lah dan alasan-alasan yang lain. Jadi yang solusi yang Ibu ambil bahwasannya dalam waktu dekat akan membimbing siswa tersebut dengan adanya bantuan dari wali kelas dan tenaga kesehatan lainnya. Oke Bu, semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih loh Bu atas waktunya memberikan saya. Jadi saya itu agak ngeplong juga perasaan saya gitu kan kalau cerita sama Ibu Lydia gitu kan. Tadinya agak buntu saya mikir anak ini kok sendiri begitu. Nah tapi setelah saya cerita dengan Ibu tadi saya sudah merasa ngeplong hati saya bisa nanti melaksanakan itu. Iya, semoga semuanya berjalan dengan baik Ibu dan anaknya pun akan sehat-sehat saja dan tidak ada yang harus kita khawatirkan seperti itu. Dan Ibu pun dapat tadi berkomunikasi dengan teman-teman seperti wali kelas dan kepala sekolah lainnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Ibu Lydia. Ya, terima kasih Ibu. Oke, Ibu Lydia tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Ibu Firda. Dari hal yang dilakukan dengan Ibu Firda tadi, Bu, saya sudah mencatat dan sudah mendengarkan bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan tadi, di mana di sini semuanya sudah terlihat alur yang dilakukan oleh Firda, dan Ibu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Ada kemitraan, proses kreatif sama memaksimalkan potensi. Di situ sudah terlihat dengan jelas dari proses Ibu tadi. Nah, di sini saya ingin Ibu sedikit lagi lebih menggali lagi Ibu tentang dari hal yang sudah Ibu lakukan coaching tadi. Di sini bagaimana nih indikator ketercapaian dan pengembangan yang sudah terjadi tadi Ibu? Ya, sesuai dari indikator spesifik yang saya bicarakan tadi sebelum pelaksanaan coaching ini ataupun pra coaching ini, bahwasanya saya ingin di sini tadi mengembangkan bagaimana cara saya bertanya atau pertanyaan yang berbobot Ibu. Di sini saya akan sampaikan bahwasanya bagaimana cara saya tadi menggali hal-hal yang positif, terus dari Ibu Wirdanya dapat menentukan solusi dari permasalahannya dan menemukan ide-ide baru seperti itu Ibu. Jadi tadi sudah ini ya Bu ya, sudah terlihat dan semuanya Ibu itu juga sudah rasanya sudah tenang ya Bu ya, jadi sudah bisa menerapkan dari apa yang sudah dia dapatkan. Demikian ya Ibu, semuanya sudah ini berarti yang ini lagi Ibu kan ada dari yang Ibu sebutin dari kompetensi tadi itu ya Bu ya. Ini apalagi nih yang perlu dan harus dikembangkan untuk kedepannya lagi Bu, bagaimana supaya coachingnya dilakukan nantinya lebih ini lagi gitu. Ya, tentunya dari ketiga coaching yang harus kita miliki ini, yang selanjutnya akan saya kembangkan adalah bagaimana cara saya kehadiran penuh bagi saya, bagi coaching, sebagai coach. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana saya mendengar aktif. Tapi selain itu untuk kompetensi yang pertanyaan yang berbobot ini mungkin akan saya kembangkan lagi Ibu. Jadi dari semua kompetensi ini itu yang akan saya kembangkan biar bisa lebih maksimal. Iya, seperti itu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga dengan coachingnya yang tadi sudah berhasil dan sudah baik dan semuanya juga sudah bisa terwujud dengan apa yang sudah kita inginkan. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Salam ya.
Selamat siang Ibu Susi. Selamat siang Ibu Wirda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Wirda semuanya bicara dengan Iya. Baik ya Bu Susi ya, sesuai dengan perjanjian kemarin bahwa kita nanti akan berbicara tentang coaching yang akan dilakukan dengan Ibu Lydia, begitu ya. Iya, Karena saya sebagai observer di sini, maka kita akan melakukan pra observasi sebelumnya Ibu Susi ya, biar Iya, nanti kegiatan observasinya bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Iya. Sebelumnya itu kita sudah mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita bagaimana ya Bu ya, bahwa rubrik penilaian kita untuk coaching kali ini itu kita berpegang prinsip pada 3 prinsip dari coaching sendiri, ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan kepada Ibu Susi, kompetensi coaching apa saja yang akan Ibu kembangkan kali ini? Pada coaching kali ini Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran ilmu, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oh, gitu. Nah, dari 3 kompetensi itu, kira-kira yang spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk coaching dengan Ibu Lydia kali ini itu yang mana? Sepertinya kalau untuk yang kali ini saya lebih memfokuskan kepada mendengar aktif kali ya, biar saya bisa mendapatkan informasi, menggali-gali informasi, dan juga nantinya mendapatkan sebuah ide-ide baru di dalam coaching kali ini gitu, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Lydia nanti. Iya, jadi mendengarkan secara aktif coachingnya bicara begitu. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu Susi inginkan nantinya itu bagaimana? Yang saya inginkan di sini nanti Bu, coach saya bisa menemukan sebuah solusi gitu ya, Solusi. atau ide-ide baru yang bakal diterapkan nanti Bu, atau di dalam memecahkan masalah dia itu yang saya inginkan Nanti menggali gitu, menggali informasinya gitu. Jadi coachingnya ada masalah, temukan sendiri beserta dari arahan Ibu yang Ibu berikan begitu ya Bu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan pra kita kali ini Bu. Jadi saya mempersilahkan kepada Ibu Susi untuk melakukan coaching terhadap Ibu Lydia. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu Lydia. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah. Gimana? Baik Ibu, menyenangkan. Oh ya Ibu, sesuai dengan Ibu kemarin kan minta waktu dengan saya Betul, gitu iya. bahwa ada yang mau disampaikan dengan saya. Nah di sini saya mau tahu Ibu, apa ini permasalahan sebenarnya yang ingin disampaikan sama saya. Ini Bu, saya ini agak sedikit bingung gitu Bu ya. Yang adalah kebetulan saya di sekolah itu diberi kepercayaan menjadi ketua jurusan seperti itu. Jadi di sini permasalahan saya adalah ada siswa saya jurusan saya itu melaporkan bahwasannya ada seorang guru yang jarang masuk ke kelas Ibu. Sisi lainnya guru ini guru senior Ibu. Jadi di sini hambatan. Iya, terkadang seperti dia kita yang saya hadapi di sini adalah guru senior, dan mohon dikoreksi lagi bahwasanya saya sebagai ya istilahnya guru yang hanya guru baru ataupun belum seberapa pengalaman seperti itu. Sedangkan yang laporan dari siswa ini guru yang berpengalaman, guru senior yang jarang masuk gitu. Jadi saya sebagai ketua jurusan ingin menegur gimana gitu loh Ibu ya. Serba salah seperti itu Ibu. Ini Ibu, kan semalam Ibu sudah berpikir-pikir juga ya. Iya, betul. Nah kira-kira Ibu ada tidak ini Ibu? Bagaimana nih langkah atau solusinya? Kira-kira kalau saya ngadapin guru yang memang senior dong kita Iya, gitu ya. Nah apa kira-kira sudah ada nih Bu jalan yang bisa yang Ibu lakukan nanti supaya nanti Bu guru seniornya tidak tersinggung, Iya, ini gitu ya. Jadi semuanya bisa, dan Ibu itu dengan sadar nantinya Bu bisa masuk keadaan seperti yang lagi. Ya, kemarin sudah saya coba gimana cara kira-kira solusi yang akan saya hadapi itu. Saya akan memanggil ataupun menemui guru tersebut, akan mencoba berbicara empat mata, menggali apa sih sebenarnya menjadi kendala dari ibu itu jarang masuk ke kelas anak, sehingga anak-anak merasa tidak mendapatkan pembelajaran dari ibu tersebut, seperti itu Ibu. Mungkin Ibu bisa ini ya Bu ya, bisa ngomong nanti di lantai, Ibu udah kangen nih anak-anak. Iya, begitu ya. Mungkin ya dengan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung ataupun tidak langsung mengarah ke tujuan kita, seperti itu Ibu. Jadi Ibu itu dengan sadar gitu ya. Betul, iya seperti itu. Bagaimana rencananya nanti rencananya sudah kayak gitu ya Bu ya. Iya. Jadinya dengan nggak anggap kita bercerita biasa Ibu ya. Betul Ibu ya. Nah nanti kalau yang sudah seperti ini Ibu, kan ada komitmen Ibu, apakah itu Ibu nanti berkolaborasi atau menyampaikan permasalahan ini dengan yang lain untuk bisa membantu Ibu? Iya,
salah satunya kalau kita ngikutin rentang misalnya dari jabatan seperti itu Bu, ya. Di sini kan saya sebagai ketua jurusan berhak untuk menegur guru-guru saya jadi yang mengajar di jurusan saya, dan di sini saya akan mencoba kolaborasi dengan wakil kurikulum misalnya, karena dia bagian kurikulum untuk menangani masalah ini, terus meminta bantuan mungkin Ibu kepada guru-guru yang lebih senior, yang lebih mungkin sepataran dengan guru tersebut untuk menyampaikan apa yang saya mau seperti itu Ibu. Jadi kolaborasi dengan teman-teman sejawat dan kepala sekolah pun juga seperti itu. Jadi banyak demikian Bu, kita sama itu Bu, ya. Kita nanti pembelajarannya jadi baik gitu ya. Betul, iya. Itu nantinya jadinya lebih ini lagi Bu, lebih sadar gitu, maksudnya tidak dia merasa tersinggung gitu, cuman kita secara keakraban. Betul, iya Ibu, seperti itu Ibu. Ya, berarti kan sudah selesai gitu ya Bu. Jadi intinya kan sudah apa yang Ibu sampaikan tadi, sudah juga menemukan solusinya. Semoga nanti Ibu menjadi sama harapannya. Iya, amin. Anak-anak juga senang karena iya Ibu, kalau betul. anak tertinggal gak enak juga. Iya Ibu. Jadi ibunya juga masuk dalam proses pembelajaran saat yang menunggu. Gitu ya Bu ya. Iya, Sudah bisa menemukan. Betul, iya. Terima kasih, saya pun merasa lega gitu Ibu, merasa senang. Aduh, sudah saya sudah berbicara dengan Ibu, dan dari pembicaraan Ibu mampu membuat saya mencari solusi sendiri bagi saya seperti itu Ibu. Terima kasih sama-sama, kita berbagi ya Ibu. Ya, terima kasih. Ya Ibu, nanti kita ini berarti solusinya sudah ini, nanti Ibu bisa menyampaikan nanti ya. Iya baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, oke Ibu, saya permisi. Iya, Ibu ke kelas Ibu. Ya. Halo Ibu, terima kasih. Iya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang ya Ibu Susi ya. Siang Ibu. Jadi tadi kita sudah melaksanakan langkah-langkah tirta di dalam sebuah coaching antara Ibu Susi dengan Ibu Nidia ya, membicarakan masalah yang dihadapi oleh Ibu Nidia gitu. Dari yang saya lihat tadi itu, saya ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang menurut Ibu sudah tercapai gitu dengan pengembangan yang dilakukan tadi itu. Dari yang sudah saya inginkan tadi itu dia kan saya sudah yang saya lebih utamakan spesifiknya kan mendengarkan aktif. Jadi dari situ saya sudah berusaha mendengarkan aktif itu ya. Jadi permasalahan dari Ibu Nidia tadi sudah sampai saya dengar dengan baik. Saya lebih fokus sama Ibu Nidia. Jadi akhirnya dunia bisa dengan lancarnya dia nanti dia menyampaikan sama saya tadi ya tentang permasalahannya, dan kita tadi diskusinya juga Ibu Nidia sudah bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya demikian. Jadi saya sudah mendengarkan dengan seksama dengan aktif Ibu apa yang mau disampaikan sama Ibu. Berarti sudah menemukan begitu ya. Ibu sudah melaksanakan, menurut saya Ibu sudah melaksanakan dengan baik tentang mendengarkan secara aktif dari coach dari Ibu. Secara umum pun saya sudah mencatat tadi bahwa secara garis besar alur cerita yang Ibu tampilkan tadi ketika melakukan coaching itu dengan Ibu Nidia itu sudah berjalan dengan baik begitu, di mana Ibu sudah memulai dari sebuah tujuan, kemudian Ibu mengidentifikasi sampai akhirnya Ibu memberikan rencana aksi yang disertai dengan tanggung jawab yang tadinya adanya Ibu Nidia sudah menemukan secara baik begitu solusi dari masalah yang dia sampaikan sendiri. Itu adalah keberhasilan dari Ibu memberi sebagai coach gitu kan kepada Ibu Nidia gitu Bu ya. Nah setelah coaching ini berlangsung begitu, kira-kira ada tidak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi begitu selain dari kompetensi mendengarkan secara aktif tadi? Mungkin dari yang ada 3 tadi itu bukan kan ada yang mendengar secara aktif, kesadaran penuh sama berkonsen global, tapi mungkin nanti ya ke depannya gitu kalau ada coaching lagi mungkin yang dengan guru lain mungkin nanti akan saya bisa meningkatkan lagi meningkatkan lagi di dalam pertanyaan berbobot. Pertanyaan Ya, soalnya di sini nanti akan lebih memancing coach saya nanti ya bagaimana dia mulai bisa menjelaskan dan meningkatkan permasalahannya, menggali-gali tentang apa sih permasalahannya, terus dari memberikan pertanyaan bobot juga akhirnya secara mengalir Ibu itu nanti bisa bercerita dan juga nanti bisa menemukan solusinya, ide-ide baru bakal dia terapkan. Itu saya rasa sudah sempurna itu ya Ibu Susi sebagai coach gitu ya. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup begitu. Terima kasih atas waktu Ibu dengan saya begitu. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam mungkin memecahkan masalah yang lain lagi. Begitu ya. Terima kasih Ibu. Ya.